Inilah pujian pengagungan kami, pengakuan kami di hadapan-Mu Bapa, bahwa Engkau adalah segalanya dalam kehidupan kami. Engkau pengharapan kami, Engkau kekuatan kami. Kami menyadari Engkau Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami, menyertai, melindungi, memberkati kami. Dan tiba saatnya setelah kami memuji-muji nama-Mu, malam ini kami rindu mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Untuk itu Roh Kudus mari urapi baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun kami semuanya yang mendengarkan, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di tempat yang lain, yang ikut beribadah bersama dengan kami melalui live streaming. Kami percaya Engkau memberkati kami semua. Ampuni segala dosa kesalahan pelanggaran kami Tuhan, kuduskan kami. Kami rindu dapat mengerti kebenaran sabda-Mu, dan kami bersehati segala kuasa Satan yang akan mengganggu kami malam ini, yang akan memecah konsentrasi kami, yang akan memalingkan alam pikiran kami, yang akan membuat kami mengantuk, yang membuat kami tidak bisa memahami dengan baik. Kami mematahkan dan menghancurkan kuasa Satan itu dan kami mengusirnya di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu petang hari ini dan kami menyambutnya di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Malam ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya akan menyampaikan Dafar Elohim yang saya beri judul Jalan Terbaik dari Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita untuk membaca di kitab Shemot atau Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 dan 18. Saya akan bacakan bagi kita dua ayat ini. Keluaran pasal 13 ayat 17 dan 18. Dan terjadilah ketika Paro atau Firaun menyuruh umat itu pergi, Elohim tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun itu dekat. Sebab Elohim berfirman, jangan sampai orang-orang itu menyesal jika mereka menghadapi peperangan dan kembali ke Mitsrayim atau Mesir. Namun Elohim membuat umat itu berputar melalui jalan padang gurun menuju ke Laut Suf, dan Bani Israel berjalan terus dengan gagah berani dari tanah Mesir. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tentu kita semua mengerti, memahami bahwa Bapak Yahweh memiliki rencana dalam kehidupan orang Israel supaya mereka memiliki tanah perjanjian, menduduki tanah yang dijanjikan kepada leluhur mereka, yaitu Bapak Abraham, Ishak maupun juga Yakub. Mereka dipimpin dan dituntun oleh Tuhan melalui Mose untuk keluar dari Mesir dan untuk menduduki tanah Kanaan, tanah orang Filistin salah satunya Bapak Ibu. Maka kita melihat tadi bahwa Tuhan tidak memimpin mereka menuju negeri orang Filistin langsung, walaupun tanah itu dekat Saudara. Saya akan bacakan di ayat yang ke-18, di 17 bagian A ya. Elohim tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin walaupun itu dekat. Jadi Tuhan tidak langsung membawa supaya mereka bertemu dengan orang Filistin. Tetapi di ayat yang ke-18 tadi, Elohim membuat umat itu berputar melalui jalan padang gurun menuju ke Laut Suf. Tujuannya supaya tidak langsung ketemu dengan orang-orang Filistin. Jadi jalan yang terbaik yang Tuhan sediakan dan Tuhan memimpin orang-orang Israel adalah jalan berputar. Bukan jalan yang singkat yang bisa segera mereka lalui, bukan Saudara. Dan Tuhan kita tahu punya tujuan Saudara. Tujuannya adalah seperti yang difirmankan oleh Elohim di bagian B ayat yang ke-17 tadi.
Sebab Elohim berfirman, jangan sampai orang-orang itu menyesal jika mereka menghadapi peperangan dan kembali ke Mesir. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu, dan Tuhan tahu seandainya Tuhan memimpin orang Israel langsung bertemu dengan orang Filistin, pasti mereka akan menyesal, mereka tidak akan berani menghadapi peperangan, dan mereka pasti akan kembali ke Mesir. Itu yang akan terjadi, saudara, karena Tuhan tahu bagaimana situasi, kondisi, keadaan, kehidupan dan hati orang-orang Israel. Mereka belum terbiasa berperang. Selama 430 tahun mereka menjadi budak di Mitsraim. Mereka terjajah, mereka hidup dengan rutinitas mereka di bawah pemerintahan Mesir, saudara, dan itu selama 430 tahun. Jadi Tuhan tahu mentalitas budak mereka, pekerja mereka itu belum cukup kuat untuk bisa menghadapi peperangan. Mereka tidak terlatih untuk berperang, mereka tidak terbiasa untuk berperang. Maka Tuhan tahu kalau nanti mereka menghadapi orang Israel, Filistin, kemudian mereka harus menduduki tanah tersebut, Tuhan tahu mereka tidak akan punya nyali untuk berperang. Mereka pasti menyesal dibawa oleh Tuhan keluar dari Mesir, dan Tuhan tahu mereka pasti ingin kembali ke Mesir. Dan Tuhan juga tahu, saudara, orang-orang Filistin itu adalah orang-orang pengembara yang biasa berperang. Mereka orang-orang yang sangat terlatih untuk peperangan, sedangkan orang Israel tidak. Mereka hanya terlatih untuk bekerja keras sebagai budak, sebagai pembuat batu bata. Latihan mereka selama kurang lebih 430 tahun ketika hidup di Mesir, terutama di akhir-akhir kehidupan mereka di Mesir, adalah menjadi budak, dan mereka semakin sengsara waktu itu, saudara. Coba kita lihat ayatnya yang menjadi bukti bahwa orang-orang Filistin adalah orang-orang pengembara yang mereka ini sudah terbiasa berperang dan sudah terlatih untuk berperang memang. Di 1 Samuel pasal 17 ayat 1. 1 Samuel pasal 17 ayat 1, saya akan bacakan bagi kita dan nanti saya akan lanjutkan di ayat yang keempat. Dan orang Filistin telah mengumpulkan tentara mereka untuk berperang, dan mereka berkumpul di Sokoh di tanah Yehuda, dan mereka berkemah di antara Sokoh dan Aseka di Efes Damim. Jadi mereka mengembara itu sengaja untuk berperang, saudara. Di ayat 4, dan seorang petarung muncul dari perkemahan Filistin, namanya Goliat dari Gad, tingginya 6 hasta dan 1 jengkal. Ini sekali lagi orang Bapak Yahweh tahu bahwa orang-orang Filistin adalah orang-orang yang sudah terbiasa berperang, dan mereka sangat terlatih. Dan juga mereka ini kita tahu ada orang-orang raksasa sudah di antara mereka. Berperang dengan orang-orang yang seukuran dengan orang di Israel saja, Tuhan tahu nyali mereka belum cukup kuat untuk berperang. Apalagi nanti ketika sampai ke tanah Filistin, mereka melihat orang-orang Filistin, di antara mereka ada yang besar, tinggi besar, raksasa-raksasa. Tuhan tahu bahwa mereka tidak akan berani. Kita akan lihat ayatnya, saudara. Di 2 Samuel pasal 21 ayat yang ke-18. 2 Samuel 21 ayat 18 saya akan bacakan. Dan sesudah itu terjadilah perang lagi dengan orang Filistin di Gob daerah Filistin, dan Sibekai orang Husa memukul kalah Saf yang ada di antara keturunan raksasa. Ini masa jauh setelah orang Israel dipimpin Yahweh tadi keluar dari tanah Mesir, saudara, yang menerangkan bahwa di antara orang Filistin ada orang-orang Saf, yang di masa di 2 Samuel ini mereka walaupun raksasa memang sudah bisa dikalahkan, saudara. Jadi kenapa tadi Bapak Yahweh menuntun dan memberikan jalan yang terbaik bagi mereka walaupun itu harus berputar?
Karena Tuhan tahu mereka pasti nanti akan menyesal, mereka akan kembali ke Mesir karena Tuhan tahu nyali berperang mereka belum ada. Selama ini, selama 430 tahun mereka hidup di dalam tekanan dan penderitaan yang hebat. Mereka menjadi pekerja keras, mereka hidup terjajah di negeri orang, saudara. Maka Tuhan perlu untuk mengajak mereka berputar melalui padang gurun, tidak langsung menuju tanahnya orang Filistin. Namun Bapak Ibu Saudara, niat baik Tuhan dan keputusan Tuhan walaupun sudah memberikan jalan yang terbaik buat orang Israel, ternyata walaupun Tuhan sudah mengajak berputar, nyali mereka untuk berperang dan kepercayaan mereka kepada Tuhan maupun kepada Mose rupanya belum terbentuk juga. Dan tetap mereka ini ingin kembali ke Mesir. Kita tahu ayatnya, saudara, mengatakan demikian. Mari kita baca di kitab Bilangan pasal 11 ayat yang kelima. Saya akan bacakan kepada kita. Bilangan pasal 11 ayat yang kelima. Kami ingat akan ikan yang kami makan di Mesir dengan cuma-cuma, akan mentimun dan semangka, juga bawang perai dan bawang merah serta bawang putih. Jadi mereka ini ingin kembali ke Mesir dan kita tahu waktu itu mereka bosan dengan mana. Mereka ingin makan daging dan sebetulnya Tuhan juga memberikan mereka daging dari burung puyuh. Namun karena kerakusan mereka kita tahu Tuhan juga menghukum mereka, ada banyak mereka di antara mereka yang mati waktu itu, saudara. Di Bilangan pasal 14 ayat 4, saya akan lanjutkan lagi bahwa mereka ini walaupun sudah diajak berputar oleh Tuhan, tidak langsung ketemu dengan orang Filistin, namun kenyataan mereka masih saja ingin tetap kembali ke Mesir, saudara. Bilangan 14 ayat 4. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita menunjuk seorang pemimpin dan marilah kita kembali ke Mesir. Tetap mereka ingin kembali ke Mesir. Mereka merasa di Mesir hidup mereka lebih baik. Mereka kurang bisa percaya bahwa Tuhan punya rancangan supaya mereka bisa menduduki tanah yang diwariskan, yang dijanjikan oleh Bapak Yahweh kepada leluhur mereka, Bapak Abraham, Ishak dan juga Yakub. Mereka belum bisa percaya itu. Mereka lupa, mereka belum percaya bahwa Mose sudah diutus oleh Tuhan untuk membawa mereka ke tanah yang penuh dengan susu dan madu. Mereka kurang beriman, mereka kurang percaya sehingga mereka memilih untuk kembali ke Mesir. Itulah yang terjadi di masa itu. Mereka tidak percaya bahwa Bapak Yahweh sanggup menolong mereka. Mereka belum cukup percaya kepada Mose yang memimpin mereka dan yang sudah diutus oleh Bapak Yahweh, yang bahkan di depan mata mereka Yahweh juga melakukan mukjizat, melakukan perbuatan-perbuatan yang adikodrati, yang di luar akal pikiran manusia. Mereka sudah melihat, mereka sudah merasakan. Tetapi tetap, saudara, mereka kurang bisa percaya kepada Yahweh. Mereka tetap kurang percaya kepada Mose yang memimpin mereka. Mereka menganggap di Mesir hidupnya lebih enak, penuh dengan makanan, minuman, daging dan lain sebagainya. Mereka kurang berani beriman bahwa walaupun mereka menghadapi musuh-musuh, walaupun mereka mengalami permasalahan, bersama dengan Yahweh dan Mose yang memimpin mereka, mereka pasti bisa melaluinya. Mereka belum punya iman seperti itu. Dan ini seringkali justru mereka bersungut-sungut dan mendukakan hatinya Tuhan. Dan tentu saja Bapak Ibu Saudara, mereka ini secara manusiawi, secara fisik mereka mengalami kelelahan yang sangat memang. Karena faktor cuaca yang sangat panas di siang hari dan sedangkan di malam hari mereka sangat kedinginan. Itu rupanya juga cukup mempengaruhi suasana hati dan batin mereka dan iman mereka, saudara. Karena fisiknya lelah, lemah, itu ternyata juga bisa mempengaruhi iman mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa akibatnya ketika mereka ini ingin kembali ke Mesir?
Kita tahu ketika mereka bersungut-sungut, ketika mereka ingin kembali ke Mesir, Yahweh sangat murka. Yahweh menghukum mereka. Mereka harus melakukan perjalanan berputar-putar, semakin berputar-putar, dan itu harus genap 40 tahun. Tuhan tetapkan karena Tuhan murka. Ketika mereka ingin kembali ke Mesir, sudah ada beberapa orang, bahkan ribuan orang yang sudah mati, saudara. Itu menjadi bukti bahwa Tuhan murka dan menghukum mereka. Dan tujuan Tuhan menghukum mereka sebetulnya supaya mereka mau taat kepada Tuhan, bisa percaya akan rencana dan rancangan Yahweh yang terbaik bagi mereka. Dan akibat kesalahan para pengintai waktu itu, saudara, yang mereka tidak percaya beriman kepada Yahweh, maka seperti mereka mengintai negeri Kanaan 40 hari, maka mereka akan berputar-putar di padang gurun ini selama 40 tahun. Itu penghukuman yang mereka harus jalani, harus genap 40 tahun. Maka Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini kita belajar bahwa jalan Tuhan itu selalu yang terbaik bagi kita. Mari kita beriman bahwa jalan yang disediakan Tuhan bagi kita adalah selalu yang terbaik bagi kita. Keputusan Tuhan dalam hidup kita, apapun itu pasti yang terbaik buat kita. Walaupun seringkali di luar akal pikiran kita itu tidak masuk akal. Dan menurut hati kita, menurut perasaan kita tidak nyaman hidup di jalannya Tuhan itu. Tapi mari dengan roh kita percaya bahwa ini adalah, kalau saya tahu Tuhan memang sudah tunjukkan jalan ini yang paling baik. Walaupun hati saya, jiwa saya merasa tidak nyaman. Namun kita mau percaya dan mau taat kepada Tuhan. Walaupun secara manusiawi sekali lagi tidak nyaman dan tidak baik menurut kita, tetapi percayalah jalan Tuhan, keputusan Tuhan selalu yang terbaik bagi kita. Kita lihat salah satu contohnya Bapak Saudara, kita akan baca di kitab Korintus, surat Korintus yang kedua, yaitu 2 Korintus pasal 12. Saya akan ajak kita membaca di ayat 7 sampai dengan 9. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Dan supaya aku tidak meninggikan diri oleh karena penyingkapan yang luar biasa itu, sebuah duri di dalam daging telah diberikan kepadaku, yaitu utusan Satan agar menggocoh aku, supaya aku tidak meninggikan diri. Jadi Tuhan menaruh duri dalam dagingnya Paulus. Dalam hal ini adalah utusan setan supaya menggocoh Paulus, supaya tujuan Tuhan adalah Paulus ini tidak meninggikan diri. Karena Tuhan tahu bahwa Paulus punya potensi untuk meninggikan diri dengan penyingkapan yang Tuhan sudah tunjukkan ke dalam diri Paulus. Dengan banyak hal yang dialami Paulus yang dari Tuhan, ternyata Tuhan tahu Paulus ini punya potensi untuk meninggikan diri. Maka Tuhan masih izinkan ada duri dalam daging, ada Satan yang menggocoh tubuh Paulus yang membuat Paulus menjadi lemah, saudara. Ayat yang ke-8. Berkenaan dengan hal ini aku telah 3 kali memohon Tuhan supaya hal itu berlalu daripadaku. Dan Dia berfirman kepadaku di ayat 9. Cukuplah anugerahku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku disempurnakan. Oleh karena itu aku akan lebih suka lagi bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Hamasiah dapat tinggal tetap di dalamku. Sekali lagi, jalan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita adalah jalan yang terbaik. Keputusan Tuhan dalam hidup kita, dalam pelayanan kita selalu yang terbaik. Amin, saudara. Walaupun bentuknya adalah kita berdoa dan Tuhan tidak mengabulkan doa kita, bisa saja itu adalah hal yang paling baik buat kita. Seperti yang sudah diminta oleh Paulus. Paulus menyadari ada kelemahan di dalam dirinya dan dia tahu ini karena Satan, ada duri dalam daging dalam diriku. Dan dia sudah minta 3 kali sama Tuhan, Tuhan cabutan duri dalam daging ini.
Tetapi Tuhan katakan, cukup kasih karuniaku, dalam kelemahanmu lah maka kuasaku dinyatakan, disempurnakan. Maka Bapak Ibu, kalau kita mengalami kelemahan-kelemahan di dalam diri kita, Tuhan izinkan itu, salah satu tujuannya adalah supaya kita ini tidak meninggikan diri. Seperti yang terjadi dalam diri Paulus, supaya Paulus tidak memegahkan atau meninggikan dirinya. Maka ayo kita terus rendah hati dan kita tetap bersabar walau kita ini kadangkala Tuhan izinkan masih ada begitu banyak kelemahan di dalam diri kita. Namun kita terus akan berusaha untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan kita supaya kita tampil sebagai pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan dan sesama kita, dan tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Malam ini kita juga belajar, saudara, selain kita harus mengerti, memahami dan beriman betul bahwa jalan Tuhan itu selalu yang terbaik bagi kita, walaupun itu sangat menyakitkan kita, kita harus tetap bersyukur dan tabah menjalaninya. Yang kedua, kita harus sabar bila janji Tuhan itu sepertinya lama kita terima. Sepertinya kita harus berputar-putar dulu untuk mendapatkan sesuatu yang Tuhan janjikan. Mari kita beriman bahwa waktu Tuhan itu selalu tepat. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Amin, saudara. Saya sangat beriman itu, saudara, bahwa waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Barangkali Tuhan izinkan kita harus berputar-putar dulu untuk kita bisa mendapatkan dan menikmati apa yang Tuhan janjikan. Memerlukan waktu yang cukup lama. Orang-orang Israel Tuhan tetapkan supaya mereka masuk ke negeri Kanaan 40 tahun dulu. Dan kita tahu ternyata generasi pertama dari mereka yang keluar dari Mesir, mereka tidak dapat memasuki kecuali hanya Yehosua dan siapa, saudara? Kaleb dan Kaleb dan Yehosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Lainnya generasi-generasi yang seangkatan mereka dan lebih tinggi dari mereka mati semua di padang gurun. Hanya anak-anak mereka yang masuk ke Mesir, termasuk Mose bahkan pun tidak bisa memasuki Mesir, saudara, karena salah satu kesalahannya ketika dia tidak taat kepada Tuhan. Tuhan menilai bahwa apa yang dilakukan Mose itu tidak berkenan di hatinya, yaitu ketika Tuhan memerintahkan untuk berkata atas gunung batu supaya keluar air, tapi Mose memukulnya dengan kemarahan, saudara. Itu akibatnya. Maka itulah yang kita harus belajar, bahwa kita harus sabar kalau janji Tuhan itu sepertinya lama sekali bisa kita raih, bahkan mungkin kita diajak untuk berputar-putar terlebih dahulu. Namun sekali lagi, sepanjang itu adalah jalannya Tuhan, itu pasti yang terbaik. Namun kita juga harus berwaspada, saudara, jangan sampai kita berputar-putar berlama-lama itu karena kesalahan kita sendiri. Ini juga bisa terjadi. Tuhan sebetulnya ingin kita langsung ke sana atau berputar lewat sana, tapi kita muter-muter atau diam di tempat. Maka yang menjadi rencana Tuhan tidak cepat sampai atau justru terus tertunda akibat kesalahan kita sendiri. Lalu Bapak Ibu, kita juga belajar malam ini bahwa jangan ada persungutan di dalam kehidupan kita. Jangan kita ingin kembali ke masa lalu kita. Jangan kita ingin menuju kepada kehidupan lama kita. Karena kita tahu tadi saya sudah sampaikan, ketika orang Israel ingin ke Mesir, ingin ke kehidupan lama mereka, Tuhan murka, Tuhan menghukum mereka. Kita harus bersyukur, apapun latar belakang kehidupan kita, seberdosa apapun kita, jangan pernah kita punya niat untuk kembali dalam kehidupan lama kita. Hai nak biyen, kenal Bapak Yahweh itu tidak gampang sama sekali, sulit sekali. Cobaannya, masalahnya justru semakin berat. Barangkali ada orang-orang tertentu yang pernah punya kepikiran begitu. Wes paling penakin dablek hidup kayak orang dunia. Enak jalanku gitu ya. Tetapi kita diingatkan malam ini,
Jangan kita kembali ke kehidupan lama. Tuhan bisa murka, Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah Tuhan pernah perbuat atas orang Israel. Dan kita juga jangan terpatok dengan masa lalu, Bapak Saudara. Mari kita baca di kitab Kohelet atau Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-10. Janganlah berkata mengapa masa lalu lebih baik daripada masa sekarang, sebab bukanlah berdasarkan hikmat engkau bertanya seperti itu. Ada orang-orang tertentu yang terkungkung di masa lalu. Pola pikirnya, kehidupannya, angan-angannya, perasaannya terkungkung di masa lalu. Sehingga merasa dia seolah-olah hidup ini lebih baik dulu daripada sekarang ini, lebih baik hidup di masa lalu, kepenak biyen daripada sekarang ini, begitu. Maka kadang orang berpikir coba bisa kembali ke masa lalu. Saya akan perbaiki kehidupan di masa lalu, yang tidak bisa, saudara. Kita tidak bisa back to apa? Kembali ke masa lalu, itu tidak bisa, saudara. Atau kemudian kembali ke masa depan lagi, back to the future, tidak bisa, itu hanya ada di film, saudara. Itu hanya ada di film. Dan Bapak Ibu, kita mari ketika menghadapi persoalan, kita mari dekatkan diri kepada Tuhan, bukan semakin menjauh dari Tuhan. Orang-orang Israel diizinkan Tuhan menuju jalan memutar, menghadapi musuh. Tujuan Tuhan sebetulnya supaya mereka ini bergantung mutlak kepada Tuhan, supaya dekat kepada Tuhan dan taat kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Maka mari ketika Tuhan izinkan ada permasalahan dalam kehidupan kita, jangan kita semakin menjauh dari Tuhan, semakin meninggalkan peribadahan, tetapi justru kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Poin penting berikutnya, Bapak Saudara, yang harus kita belajar malam ini, percayalah kepada Yahweh Elohim kita, karena Tuhan akan memimpin kehidupan kita menuju kepada janji-janjinya. Seperti yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, maka Tuhan akan memenuhi janjinya. Dan kalau Tuhan sudah pernah berjanji dalam kehidupan kita secara pribadi, secara khusus kepada kita, percayalah bahwa suatu saat janji Tuhan pasti tergenapi, walaupun barangkali waktunya kita harus menunggu cukup lama, saudara. Namun jangan sampai kita kena prank dari setan, seolah-olah Tuhan berjanji sesuatu kepada kita, tapi Tuhan tidak berjanji. Yang menjanjikan adalah diri kita sendiri atau bahkan setan, saudara. Nah ini konyol, saudara, kalau sampai terjadi seperti itu. Ini poin yang berikutnya yang sangat penting juga, saudara. Percayalah kepada pemimpin kita. Percayalah kepada gembala kita, karena pemimpin kita tidak akan menyesatkan kita. Pemimpin kita pasti ingin membawa kita supaya kita bisa sampai kepada janji-janji Bapa Yahweh yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Amin, saudara. Orang-orang Israel, mereka kurang percaya kepada Moses bahwa Moses sudah ditetapkan Tuhan untuk memimpin mereka. Akibatnya mereka berkata, mari kita kembali ke Mesir. Ayo kita tunjuk pemimpin untuk memimpin kita kembali ke Mesir. Ini memberontak kepada Tuhan. Bukan hanya memberontak kepada Moses, tetapi mereka memberontak kepada Tuhan sebetulnya. Maka Tuhan sangat murka, saudara. Maka Tuhan menghukum mereka. Kita akan baca ayatnya, saudara, bahwa kita ini harus percaya dan yakin kepada pemimpin kita. Tentu sepanjang apa yang menjadi visi misi bimbingan dan pengajaran itu tidak jauh atau tidak bertentangan dengan sabda Tuhan, kita harus yakini betul. Ibrani pasal 13 ayat 17 ini sebagai ayat yang terakhir, mari kita baca bersama-sama, saudara. Ibrani pasal 13 ayat 17. 2, 3. Yakinilah mereka yang menjadi para pemimpinmu dan tunduklah, karena mereka sendiri berjaga-jaga demi jiwamu sebagai orang yang memberikan pertanggungjawaban, sehingga mereka dapat melakukan hal itu dengan sukacita dan tidak dengan berkeluh kesah, karena hal itu tidak bermanfaat bagimu. Kita diminta
Bukan hanya jemaat Ibrani waktu itu, saudara, tetapi termasuk kita di masa sekarang ini. Yakini mereka yang menjadi para pemimpin kita dan tunduklah kepada mereka, karena mereka berjaga-jaga atas jiwa kita. Yakin dan tunduklah kepada Bapak Gembala Yakub Sulistyo dan Bapak Wakil Gembala Simeon Sulistyo yang sudah Tuhan tetapkan untuk memimpin kita di tempat ini. Amin, saudara. Saya bisa membayangkan bila saudara sebagai pemimpin entah di perusahaan, entah di sekolahan, tetapi orang-orang yang saudara pimpin tidak bisa tunduk kepada saudara. Padahal saudara punya maksud yang sangat baik kepada bawahan saudara. Maka mari sekali lagi, yakini dan tunduklah kepada para pemimpin kita, karena mereka bertanggung jawab atas jiwa kita. Dan dikatakan di sini, sehingga mereka dapat melakukan hal itu dengan sukacita dan tidak dengan berkeluh kesah, karena hal itu tidak bermanfaat bagimu. Kalau saudara menjadi pemimpin dan orang-orang yang saudara pimpin tidak bisa yakin kepada saudara, tidak bisa tunduk kepada saudara, maka dalam kepemimpinan saudara akan bukan dipenuhi dengan sukacita tetapi duka cita. Tetesan air matanya bukan air mata sukacita, air mata kebahagiaan, tapi air mata kesedihan, saudara. Dan saudara akan dipenuhi dengan keluh kesah, gresulo. Seandainya saudara punya sebagai orang tua, namun anak-anak saudara tidak taat dan tidak percaya kepada saudara, hati saudara pasti sangat sakit, saudara. Betul? Yang orang tua? Pasti seperti itu. Maka saudara akan berkeluh kesah, dan penulis Ibrani katakan hal itu tidak bermanfaat bagimu. Tidak akan mendatangkan sesuatu yang baik, mendatangkan manfaat yang baik untuk kehidupan jemaat di Ibrani ini, saudara. Maka saya percaya ketika kita bisa yakin, ketika kita bisa percaya, kita bisa bekerja sama dan bekerja bersama-sama di antara pengurus, di antara jemaat bersama dengan Bapak Gembala dan Bapak Wakil Gembala, gereja kita pasti akan semakin maju untuk kemuliaan nama Bapak Yahweh. Amin, saudara. Gereja yang sulit maju dan tidak bisa maju, salah satunya adalah penyebabnya ketika jemaat dan pengurus tidak bisa percaya kepada pemimpinnya. Maka pemimpinnya sehebat apapun, sepintar apapun, tidak akan mengalami kemajuan apapun. Dan kita bisa melihat bagaimana dampak atau akibat hebat yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan mengubahkan kehidupan banyak orang. Tuhan menyembuhkan banyak orang yang percaya kepadanya. Tetapi kalau manusia tidak percaya kepada Yesus, mereka tidak akan mengalami mujizat Tuhan. Mereka tidak akan mengalami berkat-berkatnya Tuhan. Justru mereka mengalami kemunduran, justru mereka mengalami penghukuman. Jadi bukan hanya tergantung dari kehebatan pemimpin, tetapi respon dari orang yang dipimpin itu sangat penting dalam kehidupan kita. Demikianlah apa yang saya sampaikan, kiranya memberkati dan menguatkan kita semua. Sekali lagi, pahami, imani bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita harus bersabar walaupun kadangkala tidak sesuai dengan jalan kita, keinginan kita, bahkan mungkin menyakitkan hati kita. Tapi percayalah, di balik itu Tuhan punya rancangan yang indah. Seperti halnya dalam kehidupan Yosef, saudara. Tuhan izinkan bahwa dia harus dijual ke Mesir, mengalami fitnah, mengalami penderitaan yang demikian hebat. Namun ternyata Tuhan punya rancangan supaya dia bisa mendahului kakak-kakaknya di Mesir, supaya Tuhan bisa memelihara orang Israel melalui Yosef di Mesir sebagai orang kedua di Mesir. Demikian Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk perhatiannya. Bapak Yahweh memberkati kita semua, dan saya serahkan kepada Bapak Wakil Gembala Simeon Sulistyo. Ya, puji Tuhan, terima kasih Pak Irawan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menguatkan kita semuanya sehingga kita tetap percaya kepada Tuhan. Jalan hidup kita ini sudah diatur semua oleh Tuhan. Amin.
Dan saya mau tambahkan satu lagi ayat untuk kita semuanya. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, dan kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi apapun yang kita alami, percayalah bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Kalau kita mengasihi Elohim. Jadi istilahnya bola ada di tangan kita. Apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak? Selama kita mengasihi Tuhan, pasti semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Dan akhirnya mungkin saat ini kita mengalami sesuatu yang tidak enak, tetapi percayalah Tuhan merancangkan untuk kebaikan bagi kita. Kalau kita belum tahu, sering kali saya katakan bahwa kalau kita belum tahu maksud Tuhan, percaya saja, percayai hatinya. Kita belum melihat tangan Tuhan menolong. Mungkin pada saat seperti di kisah tadi diputar-putar kok nggak sampai-sampai gitu kan. Kita percaya saja, hati Tuhan itu selalu baik untuk kita semuanya. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita menghadapi permasalahan, kita belum mengerti kehendak Tuhan, percayai hatinya. Pasti suatu saat kita akan memahami hal ini. Amin. Saya nggak akan khotbah untuk yang kedua kalinya. Dan mari kita akhiri ibadah RF Sahabat pada malam hari ini. Bapak Gembala saat ini tidak bersama dengan kita karena ada acara MUKI di Semarang, belum selesai dari tadi siang itu. MUKI itu kalau tidak salah kepanjangannya Majelis Umat Kristen Indonesia, kalau tidak salah. Sedangkan Ibu Gembala ada acara keluarga di Bandung, gitu, jadi bagi tugas semuanya. Baik, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Irawan untuk firman yang sudah disampaikan bagi kita. Mari kita tundukkan kepala. Maha Kuasa Bapa Yahweh Elohim Sang Pencipta langit dan bumi, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Engkau sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh menikmati Sabat-Mu Tuhan. Sabat yang sudah Engkau ciptakan, berikan bagi setiap kami sehingga kami boleh beristirahat, boleh menikmati perhentian bersama dengan Engkau, menikmati waktu-waktu dengan Engkau Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan supaya itu boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan firman yang sudah kami dengar ini juga boleh menguatkan setiap kami. Engkau meteraikan, Engkau tanamkan firman ini dalam hati setiap kami sehingga firman-Mu ini boleh berakar, bertumbuh, berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati Bapak Irawan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan yang memakai kehidupannya lebih hari lebih heran. Urapi dalam pelayanannya lebih lagi Tuhan. Berkati dalam keluarganya, apa yang dicita-citakan, didoakan kiranya Tuhan buat berhasil, Engkau kabulkan apa yang menjadi pergumulannya. Terima kasih ya Bapak, Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah bertugas pada RF Sahabat ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang mengurapi lebih lagi. Dan untuk setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu yang sudah datang di tempat ini maupun mendengarkan melalui streaming, Tuhan yang memberkati setiap kami. Biarlah kehidupan kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Kehidupan kami semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Dan biarlah firman-Mu kami boleh tetap ada di dalam kebenaran firman-Mu ini ya Bapa. Biarlah melalui kami maka nama-Mu semakin ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Dan bila sebentar kami akan pulang, kiranya Tuhan kirimkan para malaikat-Mu untuk menjaga melindungi sepanjang perjalanan. Biarlah kami boleh sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapak Yahweh. Kumpulkan kami pada pertemuan-pertemuan yang akan datang untuk kami boleh kembali bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu dengan kondisi iman yang terus lebih baik dan terus lebih baik dari hari ini. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih dan sekarang kami akan menerima berkat-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan berkat-Mu yang luar biasa itu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita menerima berkat Bapak Yahweh.
Yivareka Yahweh weyis mereka. Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Yahweh pano eleka wikunika. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yisa Yahweh pano oleka weyashem leka shalom. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak-anak lembu dan anak-anak kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat, kasih dari Bapa Yahweh, kasih karunia dari Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai engkau sampai Maranatha. Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kalinya mengangkat kita semuanya. Haleluya. Amin. Selamat petang, selamat pulang. Bapak yang berkati. Sahabat Shalom.